Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji dan syukur tidak jadinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada kesempatan ini kita masih diberikan umur dan juga kekuatan untuk bisa hadir di majelis ilmu ini. Majelis salah satu majelis yang dimuliakan Allah, merupakan taman-taman surga yang ada di muka bumi, di mana diturunkan rahmat di dalamnya dan malaikat membentangkan sayapnya memintakan ampun kepada orang-orang yang hadir dalam majelis ilmu. Dan orang yang menuntut ilmu itu seperti kabsabilillah atau yang seperti orang yang berjuang di jalan Allah sampai kembali. Dan inilah salah bentuk jihad kita untuk terus berusaha membuatkan yang terbaik dalam kehidupan kita. Salawat salam semoga tetap tercurah pada uswah kita Nabi Muhammad. Salawat salam bersatunya para sahabat serta umatnya sampai akhir zaman. Insyaallah kita lanjutkan lagi kajian sirah kita dari kitab Fikih Sirah An-Nabawiyah ma'a Muzajir Tarikh Al-Khilafah Al-Rasyidah yang ditulis oleh Syekh Ramadan Tutup. Kemarin kita sudah membahas tentang Bani Qainuqa, yaitu merupakan pengkhianatan pertama kepada Rasulullah SAW, padahal mereka sudah melakukan perjanjian dengan Rasulullah, tapi justru melakukan pengkhianatan, pelecehan, dan pakai sampai akhirnya pada peperangan. Kita lanjutkan pada peristiwa yang sangat terkenal dalam sejarah, yaitu Ghazwatul Uhud atau Ghazwah Uhud, perang Uhud. Dan di sini juga nanti kita akan bisa melihat ternyata juga ada pengkhianatan. Pengkhianatan bukan berarti kan kemarin pengkhianatan pertama, sekarang ada pengkhianatan yang selanjutnya. Dan ini juga pengkhianatan yang dilakukan justru oleh kaum muslimin. Jadi perang Uhud inilah merupakan kelanjutan dari perang Badar, karena para petinggi Quraisy yang kecewa yang mereka tidak ikut berperang di perang Badar, mereka ingin balas dendam. Akhirnya mereka mengumpulkan pasukan. Di sana kan ada Abu Sufyan, Khalid bin Walid, Amr bin As, dan orang-orang yang pada saat perang Badar tidak ikut. Mereka ingin istilahnya menutup rasa malu dan rasa sedih kekalahan di perang Badar, karena di perang Badar itu pukulan yang sangat telak menjatuhkan istilahnya harkat martabat kaum Quraisy yang disegani di Jazirah Arab. Mereka adalah penjaga kota suci yang disucikan seakan oleh Jazirah Arab dan jago perang, tapi ternyata bisa dikalahkan dengan jumlah yang kecil, 300 lawan 1000. Nah, untuk mengembalikan reputasi mereka dan membalaskan dendam, mereka berkumpul dan bersepakat harta penjualan dari Syam itu yang dilakukan oleh Abu Sufyan itu dipakai untuk dana perang. Dan ternyata mereka mengumpulkan juga bukan dari Quraisy saja, bukan dari yang di Mekah saja, tapi disebut dengan ahadis. Jadi ahadis itu adalah orang-orang yang berada di sekitar Mekah yang belum mendapat yang melakukan perjanjian. Jadi kalau di sana kan biasa dulu itu apabila melakukan perjanjian sekutu untuk memperkuat dirinya. Jadi kalau ada perang diperangi satu, maka memerangi semuanya, seperti NATO ya. Itu NATO itu kan kalau ada yang mau memerangi satu negara nanti perang pada semuanya. Nah, di sekitar Mekah juga itu banyak kabilah-kabilah melakukan perjanjian. Jadi kalau Quraisy diserang, Quraisy perang, maka dia siap untuk ikut. Begitu juga kalau kabilah dia yang diserang, maka kabilah Quraisy itu harus berkewajiban untuk membela. Akhirnya bisa terkumpul sampai 3.000 orang. 3.000 orang itu sangat banyak pada ukuran penduduk di sana saat tersebut. Gitu ya. 3.000 orang laki-laki, bahkan karena ingin membalas dendam dengan pukulan yang sangat telak, mereka juga membawa perempuan. Jadi tujuannya kenapa dibawa perempuan itu adalah agar tentara itu tidak pulang, tidak kabur, gitu ya. Karena ada istrinya, ada ini, jadi dia harus mati bersama di sana. Dan para perempuan itu untuk membakar semangat para laki-lakinya, sehingga kalau mereka mundur ke belakang itu kan
dikata-katain sama perempuan, ya kamu laki-laki kenapa orang itu untuk memberikan mengopas anaknya, sampai perempuannya dibawa banyak di sana. Dan si laki-laki juga mereka kalau dibawa perempuan dalam peperangan berarti habis-habisan. Kenapa? Kalau misalkan mereka kalah, si perempuan itu akan menjadi tawanan, menjadi budak. Jadi kalau bisa ya mati semua gitu ya di sana. Jadi tidak ada tempat untuk cepat-cepat berlari karena ada perempuan yang dibawa. Nah, mendengar hal tersebut Rasulullah SAW dengan para sahabat melakukan musyawarah bahwa ini sudah sampai kabar bahwa ada 3.000 tentara kurang lebih yang akan menyerbu Madinah. Maka Rasulullah SAW melakukan musyawarah. Di sana terjadi musyawarah, ada 2 kelompok. Jadi para orang-orang muda yang masih semangat, yang sebagian tidak mengikuti perang Badar ingin menyongsong, ingin menyongsong kepada tentara Quraisy di luar. Ya kata-katanya Rasulullah, akhrijna bina ila a'daina, gitu kan ya. La yarawna anna jabalna anhum wa da'ufna. Jadi Rasulullah keluarkan, perintahkan kami keluar, gitu kan ya, untuk pada musuh kami agar mereka tidak mengira bahwa kami itu takut dan kami lemah. Ya, jadi tidak ngumpetlah di Madinah. Tapi orang-orang tua, ya termasuk di ya tokoh-tokoh tua itu, kita mending bertahan aja di Madinah, gitu kan. Jadi karena kan Madinah itu jadi benteng dan kita menyongsong di kota, gitu ya, di sekitar kota agar kita bisa mengenal medan dan lain-lain, ya, suplai logistik yang lebih mudah dan lain-lain pertimbangan. Dan karena banyak yang mendesak itu anak muda yang dengan semangat, akhirnya Rasulullah SAW menetapkan untuk keluar. Ya kita menyongsong keluar, gitu kan. Sebagaimana dari suara pada saat itu yang banyak memberikan ini. Nah, ketika Rasulullah SAW sudah memutuskan itu, beliau pulang ke rumah dan memakai baju perangnya. Nah, disinilah kaum orang-orang yang mendesak untuk Rasulullah itu mulai menyesal. Kenapa ya kita terlalu mendesak Rasulullah, gitu kan ya katanya. Untuk keluar, untuk bisa perang di luar Madinah. Mereka menyatakan kepada Rasulullah, istakrohna laka ya Rasulullah walam yakun lana zalika fa in syi'ta faqul. Jadi kami telah memaksa engkau untuk bisa keluar ya Rasulullah, katanya. Padahal itu tidak layak bagi kami. Ya, kalau mau berkenan ya sudahlah, kita di sini aja. Faqul kayaknya duduk aja di sini aja menunggu mereka. Gitu ya. Tapi Rasulullah apa? Mayan bagi Nabi, ya. Idza labisa li ummatihi ay tarakahu ayyadha'a hatta yuqatila. Jadi tidak layak bagi Nabi yang sudah memakai, bagi umat yang sudah memakai baju bersih untuk meletakkannya sampai berperang. Nah, ini adalah keputusan yang sudah ditetapkan. Jadi tidak plan-plan, kan? Karena ini sangat penting dalam menentukan suatu keputusan yang sangat penting. Jadi kalau plan nanti ini bisa mempengaruhi ya nanti ada ibroh-ibrohnya yang bisa didapat gitu. Ini Rasulullah SAW keluar dengan 1.000 tentara. Karena di Madinah kita perlu lebih sedikit dan setelah disiapkan ternyata pasukan 1.000. Namun di perjalanan itu Abu Lahab Ubay mundur, ya. Dia dengan mempengaruhi orang-orang, ya, dan pengikutnya untuk misalnya udahlah kita nunggu aja di Madinah. Akhirnya dari 1.000 itu sepertiganya, kurang lebih 300 mundur, ya. Nah, dengan kemunduran ini para sahabat yang lain itu berdebat gitu. Oh, ini kenapa ini diserti? Ini kan sangat penting dalam peperangan. Misalnya mundur ini dibunuh aja. Ada yang mengatakan harus biarkan saja ini sampai terjadi ada dua pendapat. Ya. Dan Abu Lahab mengatakan kemundurannya apa? Dengan egonya, ya. Asani wa al-ta'a al-bildan minal man la ra'ya lahu. Walau lahu. Jadi dia itu kalau Nabi Muhammad ya tidak mentaatiku, tidak menerima usahaku. Justru dia Rasulullah ya mengikuti orang-orang anak-anak muda dan orang-orang yang tidak punya ilmu lah, dan tidak punya wahyu gitu ya. Pemadzati alamatul angkusana. Jadi kamu tidak maulah bunuh diri gitu. Nah,
ini kan egonya kalau usulan tidak disetujui, akhirnya dia tidak mau ya mengikuti keputusan yang sudah diputuskan. Gitu. Padahal nanti kita bisa tahu bahwa sebetulnya bukan itu masalahnya dari orang-orang munafik itu. Ya, mereka sebetulnya adalah ya tidak takut perang sebetulnya. Itu kan hanya alasannya dicari. Ya, dan akhirnya terjadilah peperangan. Ya, sebelum peperangan ini, ketika Abdullah bin Ubay mundur juga ada sebagian yang mengusulkan, gimana kita kan sudah ada perjanjian dengan Yahudi. Gimana kalau kita meminta bantuan kepada orang-orang Yahudi untuk perang ini? Ini sangat genting gitu kan ya, gitu. Tapi Rasulullah SAW mengatakan bersabda, la yaqtasiru bi ahli syirki ala ahli syirki. Jadi kita tidak mau meminta bantuan kepada orang-orang ahli syirik, ke orang-orang yang syirik yang menyekutukan Allah, dengan minta bantuan untuk memerangi orang yang ahli syirik. Nah, nanti kita akan bahas di ibrohnya ya, tentang bagaimana sih hukumnya meminta bantuan kepada orang-orang non Islam untuk memerangi orang-orang non Islam atau orang kafir gitu ya. Nah, akhirnya Rasulullah dengan 700 itu berperang, dan sebelum itu Rasulullah sudah tahu bahwa nanti ini kita mereka menempati posisi di Jabal Uhud. Nah, dari sini Jabal Uhud itu kan ada posisi di membelakangi bukit. Maka Rasulullah SAW memerintahkan kepada para pemanah 40 orang ya di sini 40 pemanah untuk tetap di sana. Ya, dan di sini untuk bisa tetap menjaga. Kalaupun Rasulullah menang dengan pasukan jangan turun. Kalau kalah juga, kalau kami banyak yang meninggal juga jangan main tebur jangan turun. Ini sudah Rasulullah sudah memprediksikan bahwa ini akan terjadi titik lemah, gitu kan ya. Dan terjadilah peperangan, dan peperangan tersebut kaum muslimin sudah menang, ya dengan ininya. Tapi ketika kemenangan itu sudah hampir di depan mata, para pasukan panah itu akhirnya turun karena tergoda dengan ingin membantu mereka beriman. Inilah kesalahan fatal yang akhirnya dimanfaatkan Khalid bin Walid yang berputar ke belakang Uhud. Dan akhirnya di atas itu dari 40 itu hanya dari 60 ke 40 itu hanya tinggal tersisa 4 orang. Dan Khalid bin Walid dengan mudah pasukan perkudanya, kavalerinya bisa mengurus pasukan panah. Dan dari sana kembalilah pasukan muslim itu kacir-kacir karena dari belakang kan ya diserang, di depan oleh infanteri, di belakang oleh kavaleri dari pasukan berkuda. Nah, ini banyak yang syahid dan Rasulullah sampai terkepung. Ya, di sini Rasulullah SAW itu sampai terkepung dan Rasulullah dilindungi oleh para sahabatnya. Ini keheroikan para sahabat ya, Abu Dujana, Abu Tolha, dan para sahabat itu sampai ada beberapa orang yang sampai syahid di sana untuk menghadang Rasulullah ya dari terjangan panah. Nah, namun karena izin takdir Allah juga Rasulullah terkena lemparan batu ya. Lemparan batu yang akhirnya merontokkan gigi beliau ya. Nah, ini kan topi besinya kan menempel ke ke gigi gerahamnya gitu ya. Dan dari sana para sahabat tetap melindungi beliau. Nah, dan ketika para orang-orang Quraisy sudah menurun tensinya, sudah merasa menang, akhirnya mereka mundur. Gitu kan. Dan Rasulullah SAW akhirnya selamat. Dan ketika melihat jasad para syuhada itu kan, beliau juga sangat sedih dengan kesyahidan dari Hamzah ya, karena jasadnya itu kan dirusak ya, dimutilasi gitu kan ya, dirusak wajahnya, telinganya dipotong, perutnya juga dibelah gitu ya, sampai bersedih. Dan akhirnya mensolatkan mereka ya, termasuk juga Mus'ab bin Umair pemegang panji juga syahid di sana, yang merupakan pendakwah pertama ke Madinah gitu kan ya. Ketika selesai meninggal mereka pulang, Rasulullah SAW pulang ke Madinah dan orang Quraisy juga mundur. Nah, ketika baru pulang itu hari Sabtu pulang itu ya, besok paginya Rasulullah sudah mengumpulkan para sahabat lagi untuk mengejar kaum Quraisy, karena ini berbahaya ya. Ketika peperangan Uhud itu kan jauh dari Madinah, ketika kalah maka orang Quraisy siap-siap, mereka berperang siap-siap untuk menyerang Madinah. Tapi justru Rasulullah dengan sedihnya ya, dengan sedihnya beliau mengumpulkan para sahabatnya walaupun masih terluka, ya ikut
mengejar musuh orang yang kembali berperang. Para sahabat yang dengan luka-lukanya yang masih lemah dan lain-lain, mereka berangkat dan membuat api unggun yang banyak di luar Madinah, sehingga ada orang yang lewat, wah ini pasukan mau menyerang lagi. Nah, ketika orang-orang Quraisy yang sedang berpesta pora, mereka akan menyerang ke Madinah, disampaikan orang yang lewat tadi itu, wah itu Muhammad dengan kaumnya itu dengan banyak pasukan akan menyerang kaum. Ini tumbuhlah ketakutan. Akhirnya mereka pulang ke Mekah. Ini juga taktik yang diinginkan, bagaimana ya, orang yang kaum muslim sudah lemah tapi bisa menimbulkan memunculkan sesuatu yang hebat gitu kan ya, yang berani, sehingga orang Quraisy mereka takut gitu kan ya, padahal mereka sudah di atas angin gitu. Itulah yang terjadi di perang Uhud, dan secara kisahnya sudah insya Allah Bapak Ibu juga sudah pada mengetahui secara umum, dan kita akan melihat ibrah-ibrah yang ada dalam kisah perang Uhud ini, yang tentunya adalah banyak kita ambil pelajarannya. Di sini banyak poin yang bisa diambil, yang ditulis oleh saya Alan Putih tentang perang Uhud. Yang pertama adalah bagaimana Rasulullah SAW adanya musyawarah, jadi tidak otoriter. Walaupun Rasulullah SAW Nabi yang dapat wahyu, bisa dapat dari Allah, tapi dalam masalah siasat Rasulullah senantiasa ada musyawarah. Yang nanti ketika perang Khandaq juga ada musyawarah bagaimana sih menyaksikan. Dan di perang Uhud juga ada musyawarah, jadi menampung ya. Walaupun pada saat itu dari para ahli tari disebutkan Rasul ada kecenderungan untuk berada di Mekah, tapi karena banyak juga suara-suara yang mengenai alasan dengan hujah-hujah untuk keluar ke Madinah, ini Rasul memilih itu. Dan ketika orang-orang yang berpendapat untuk keluar itu mau mengoreksi, ya udahlah jangan jadi itu, kalau kau seperti terpaksa atau yang ini terdekat didesak, Rasulullah justru tidak. Kalau sudah memakai baju perang tidak boleh demikian, karena kalau sudah beda azam tawakal Allah. Jadi kalau sudah diputuskan dalam forum, maka ya harus dilaksanakan. Ya kalau kita ada rapat mungkin di RT atau di RW ya, sudah diputuskan pas pulang ada bisa diubah lagi, nah, tiba-tiba diubah ya tanpa ada masalah lebih dahulu, itu juga dalam kaidah syuro itu tidak elok gitu ya, karena kalau sudah diputuskan maka ikutilah itu ya, dengan azam yang kuat gitu ya. Nah kalau misalkan Rasulullah bisa mengatakan, Rasulullah berubah pendapat ini bisa dikatakan timpang nanti pada orang-orang yang lain, karena sudah diputuskan, tapi kok berubah jadi di sini. Mungkin orang-orang yang setuju sebelumnya di Madinah juga akan mengatakan tuh kan, dan lain-lain. Ini adalah bagaimana ketika kita sudah diputuskan dalam masalah seperti, memang musyawarah itu berlaku pada hal-hal yang di sini ma'asabi bikulli amrin yahtamilu musyawarah wal bahs. Jadi hal-hal yang perlu dimusyawarahkan. Tapi kalau yang sudah qat'i atau perlunya wahyu, tidak usah dimusyawarahkan. Ya seperti misalkan ketika miras atau minuman khamar, itu kan sudah jelas-jelas haram. Jadi tidak usah dimusyawarahkan. Gimana sih kalau kita mau diperbolehkan ini kan ya, dengan ada empat ini kan di Al-Quran sudah disebutkan ya, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabirun wa manafi'u linnas wa ismuhuma akbar min naf'ihima. Jadi ada manfaatnya tapi sedikit, tapi banyak dosanya. Jadi kita diukir-ukir lagi manfaatnya ini akhirnya diperbolehkan karena sudah qat'i. Nah, ada juga nanti seperti di Hudaybiyah, seperti ketika itu Rasulullah sudah wahyunya bahwa sudah di sini harus berdamai, itu putusan tidak bisa ditawar. Nah, tapi kalau masalah strategi di sini bisa untuk didiskusikan ya, dengan para sahabatnya. Yang kedua, nah inilah yang tadi saya awal disebutkan lah, pengkhianatan dari kaum muslimin, yaitu dengan adanya munculnya para orang-orang munafik. Dan munafik itu adalah orang-orang yang menyembunyikan kekafiran tapi memunculkan atau memperlihatkan kemuslimannya, keislamannya. Dan ini baru muncul di Madinah. Di Mekah itu tidak ada orang munafik karena Rasulullah belum berkuasa gitu kan.
Munafik itu kan karena ketakutan mereka ya terhadap posisi, terhadap kondisi dan lain-lainnya, mereka seperti Islam padahal jawabannya adalah kekafiran. Munafik sendiri itu kan anfak dari apa namanya, terowongan gitu kan ya, terowongan seperti itu. Dan munafik itu ada dua, ada amali, ada itikodi. Nah kalau amali itu perbuatan, kalau itikodi itu akidahnya ya. Jadi ayatul munafikin salah satunya misalkan tidak tidak hadasa kadzaba wa tidak tuminahona ya. Nah itu adalah perbuatan-perbuatan, itu bisa jadi terjadi pada kita juga, ada seorang muslim. Jadi perbuatannya kayak orang munafik tapi bukan akidahnya. Karena kalau akidahnya, itikadiyahnya, berarti memang dia itu memang ingin masukkan Islam. Jadi kita suka ada yang ingkar janji, suka ada yang berbohong, suka ada yang berkhianat, tapi dia itu tidak bermaksud untuk masukkan Islam, tapi karena hawa nafsu dia saja. Nah itu amaliyahnya gitu. Itu sangat mungkin di dalam kaum muslimin ya. Bisa jadi dalam diri kita juga terjadi beberapa hal tersebut. Tapi kalau itikadiyah itu memang dia sudah niat ya, seperti Snowfall ya dulu. Dia kan pura-pura masuk Islam padahal untuk menghancurkan perlawanan Islam, khususnya di Aceh. Itu memang sudah niat di hatinya. Nah, hanya kita juga jangan meremehkan amaliyah munafik. Karena bisa jadi nanti kalau terjadi karakter ya bisa masuk kepada nanti ke akidah juga gitu. Dan di sini kita juga bisa melihat ya bagaimana orang munafik ini senantiasa merongrong ya kewibawaan atau keputusan dari Rasulullah SAW. Dan kita juga bersyukur ya saat ini kita berada dalam Islam gitu ya, melaksanakan Islam ya, karena ternyata kan orang mungkin kita berpikirnya kalau kita hidup dengan zaman Rasulullah kayaknya bisa lebih enak, bisa mendapatkan petunjuk, bisa mendapatkan ilmu dan lain ya, itu mungkin bisa jadi seperti itu. Tapi bisa jadi orang yang hidup dengan Rasulullah juga jadi penentang Rasulullah. Itu kan tidak sedikit kan Abdullah bin Ubay dengan 300 orang itu kok jadi penentang, jadi tidak mengikuti Rasulullah. Ya yang perlu disebut ya kita sebut adalah hari hidup saat ini kita dengan melaksanakan Islam ini. Ya karena kalau nanti kita hidup zaman Rasulullah ya bisa jadi ada yang jadi penentang. Gitu kan ya. Karena kita aja kan sekarang bisa mengagumi, bisa melihat membaca sirah Rasulullah SAW dengan petunjuk dari Allah. Ternyata kan di zaman itu, zaman Rasulullah tidak sedikit orang yang justru menentangnya. Dan orang-orang munafik itu tadi dengan alasan bahwa karena Rasulullah telah mengkhianati, tidak artinya tidak mengikuti pendapatku dan justru mengikuti orang-orang yang muda yang tidak punya ini. Akhirnya buat apa sih kita bunuh diri? Padahal mereka itu bukan karena itu. Sebetulnya adalah ketakutan untuk berperang. Teman berperang. Ya. Orang munafik itu adalah orang-orang yang tidak mau berperang, gitu kan ya. Dan mereka senantiasa kalau misalkan menang mengatakan bahwa saya kan bisa ikut perang. Kalau kalah, tuh kan kata saya juga, kan seperti itu ya. Jadi itu kan katanya juga di Madinah. Itu pun kalau di luar itu adalah ciri-ciri orang yang suka mencela, gitu kan ya. Yang ketiga, ini berkaitan dengan meminta bantuan terhadap orang musyrik ya. Jadi kata Rasulullah SAW, la nantasiru bi ahli syirki ala ahli syirki. Jadi kami tidak akan minta bantuan pada ahli syirik untuk mereka ahli syirik. Jadi muslim. Nah, di sini jumhur dalam ulama tentang ini adalah la yajuzu isti'anah bil kufar bil kitab. Wa qasara Imam Imam Syafi'i mengatakan di sini in al imam anal kufra husna ra'i wal amanah bil muslim wa kanat hajar da'iyah ila isti'anah bihi jaza wa ila far. Jadi diperbolehkan sebetulnya meminta bantuan kepada orang-orang muslim yang amanah dan mempunyai keterampilan di sana yang dibutuhkan, gitu kan ya. Tapi kalau tidak ya sudah tidak. Kalau tidak amanah, tidak mempunyai kemenangan yang dibutuhkan, tidak usah. Karena apa? Kalau kita melihat kasus ini saja, mungkin orang akan mengatakan tidak boleh. Ternyata
di perang Hunain Rasulullah SAW di sana meminta bantuan kepada Sofwan bin Umayyah. Sofwan bin Umayyah pada saat itu lagi kafir, masih kafir. Tapi dia ketika patah falah itu Sofwan bin Umayyah itu kan kabur dari Mekah karena tidak mau taat kepada Rasulullah. Tapi kan sahabatnya yang sudah muslim mengejar, gitu kan ya. Akhirnya dia sampai bawa soal Rasulullah. Akhirnya dia pulang lagi dan mau, ya, saya mau memikirkan dulu katanya untuk masuk Islam tidak. Kata boleh, saya pikirkan dulu. Nah, ketika mau perang Hunain, Sofwan itu ikut perang, padahal dia masih dalam kondisi kafir. Nah, ini sini para ulama mengatakan boleh untuk meminta bantuan kepada orang kafir. Kita juga bisa melihat ya pada peperangan seperti kesininya ya, seperti Al-Fatih gitu kan, untuk ahli ini meriamnya itu kan orang Nasrani yang untuk membangun meriam yang besar itu tidak. Jadi di sini pendapat yang terkuat, yang ada dua pendapat ya, ada yang tidak boleh dengan hadis ini, ada juga boleh. Tapi pendapat yang terkuat itu kamar putih boleh ya, asal amanah dan juga memang sangat dibutuhkan. Gitu kan, dengan tadi dalil dari kasus Sofwan bin Umayyah yang diminta bantuannya ketika perang Hunain, padahal dia orang yang masih musyrik. Termasuk pada saat ini kita juga kalau kaum muslimin ketika dia tidak menguasai satu teknologi dalam peperangan itu kan akhirnya kan meminta bantuan pada orang-orang lain atau negara lain yang memang menguasai itu walaupun dia tidak Islam, asal amanah gitu kan ya, dan dari sana dia bisa dipercaya yang tidak menyerumuskan dan memang sangat dibutuhkan. Yang keempat, ini tadi yang adalah tentang hukum minta bantuan. Yang keempat, ini adalah saya tidak kelewat di perang Uhud ini adanya Samurah bin Jundab dan Rafi bin Hudaij. Ini lalu orang yang masih usia 15 tahun ingin perang, gitu kan ya? Karena masih muda, Rasulullah menolak, ya menolak. Mereka jangan perang, kan masih mereka masih kanak-kanak gitu. Tapi di sini mereka memberikan alasan, saya sudah pintar untuk memanah. Akhirnya mengatakan dia sudah bisa mana, akhirnya ikut. Tapi kan satunya lagi tidak mau ditinggal. Saya juga bisa membanting dia. Ya, akhirnya dua orang ini masih kecil ini, akhirnya mereka di 15 tahun ya. 15 tahun berarti kan kalau kita mungkin SMP kelas 3 gitu ya, itu bisa ikut perang. Nah ini menjadi berlaku juga bagi kita ya, bagaimana anak muda yang siap yang untuk berjihad. Kalau sekarang kan dengan istilah remaja itu, anak muda itu masih cari ini, cari jati diri, masih main-main dan lain-lain. Itulah yang disesatkan oleh barat ya, dengan psikologinya yang ada remaja. Kalau di Islam itu kan yang ada ya balik saja, ya dari tamyiz ke balik, ya, jadi tidak ada istilah remaja. Yang sudah balik maksudnya dewasa. Itu banyak ini bisa dilihat dari para sahabat yang pada saat itu umur 15 tahun sudah siap untuk berperang, kan ya. Dan ini mentalitas yang tidak mudah, gitu kan ya. Dimana pada saat itu mungkin orang inginnya main, inginnya senang-senang ya. Kita bisa melihat kondisi fenomena saat ini yang anak-anak usia SMA gitu ya, masih kebanyakan kan masih mudah ya masa ini kan ya. Jangankan untuk tugas sendirinya saja mereka susah, apalagi untuk yang di rumah ya, untuk tugas keluarganya, membantu orang tuanya, pekerjaan-pekerjaan di rumah. Bahkan untuk pekerjaan diri sendiri saja mereka masih jadi beban ya, nyucinya ya lah kalau bahasa kita ya, nyucinya, makan juga susah ya. Apalagi kalau misalkan ya kadang-kadang kalau kita lihat anak-anak punya dibelikan motor, nyucinya masih sama orang tuanya gitu kan ya. Itu untuk tugas-tugas sendirinya masih. Tapi kalau di sini kita bisa melihat mereka tugas bukan hanya sendiri, tapi untuk tugas negara, untuk tugas umat, mereka siap berkorban. Walaupun orang-orang barat di sini sebutkan mereka tuh nyinyir gitu ya. Ya wajar saja lah katanya, karena orang-orang Arab itu sudah terbiasa perang, dia lah ketika siap perang. Ya, padahal mereka tidak melihat kasus Abdullah bin Ubay ya. Abdullah bin Ubay itu kan sudah sepuh,
sudah berpengalaman mereka takut perang. Atau orang-orang pemanah yang tadi ya, orang pemanah yang turun itu mereka juga tidak disiplin. Nah, jadi mereka kan hanya memfokuskan untuk mereduksi ya, mengurangi bahwa ini adalah apa, kesiapan mereka itu adalah hasil dari pembinaan Rasulullah, hasil daripada sidqo keimanan. Tapi mereka itu menginginkan bahwa ini teh karena ada, ini karena suku Quraisy, ini karena suku Arab yang sudah berperang. Jadi mereka sering belok-belokan seperti itu, gitu kan ya. Bagaimana ketika Futuhat kaum muslimin itu dikeluarkan, menyebar dari Jazirah Arab keluar, tuh mereka mengatakan itu karena mereka ingin harta, gitu kan. Padahal ketika berperang dengan Persia ditawarin harta kan kaum muslimin menolak, gitu ya. Inilah orang-orang yang orientalis lah, yang sering membelokkan ya kejadian-kejadian itu dari sudut pandang yang nyinyir, gitu ya, yang merendahkan tentang Islam. Padahal ya kita bisa terkagum ya dengan kesiapan anak muda seperti itu yang mungkin sulit ya saat ini, gitu, bisa terjadi. Bahkan kalau sekarang kita melihat di Palestina juga seperti itu. Karena di Palestina kan sudah terbiasa perang, gitu kan ya. Jadi wajar saja anak kecil bisa berani melempar batu ke tank baja. Coba kalau orang Indonesia ke sana juga bisa, gitu ya. Belum tentu ya. Bisa jadi orang Indonesia yang ditempatkan di Palestina mereka tidak untuk jadi pejuang. Mungkin saja mereka jadi karena di ini iPhone, HP, jadi justru jadi informan Israel, gitu kan ya. Jadi ini adalah hasil dari suatu pembinaan orang-orang Palestina yang bisa berjuang juga, gitu. Hasil dari didikan yang tidak mudah untuk menemukan orang yang siap. Bagaimana mereka bisa melempar senjata dari dekat, gitu ya, ke tank itu. Tentara itu kan kalau nembak itu kan sambil sembunyi, gitu ya. Tapi kenyataan mereka bisa seperti itu hasil dari pembinaan, bukan karena ada perang, karena putus asa dan lain-lain. Mereka mungkin akan mencari kelas-kelas seperti itu. Bukan motivasinya karena mereka hasil tarbiyah, hasil dari pendidikan, hasil dari mendekati pembinaan Al-Quran, gitu kan. Bagaimana mereka membacanya, mengkajinya, menghafalnya, yang memberikan inspirasi terhadap kesiapan itu. Itu adalah terjadi ya pada zaman Rasulullah SAW. Dan ini kesini juga banyak terjadi sebetulnya pada generasi-generasi selanjutnya ya, yang masih muda-muda itu. Yang kelima adalah bagaimana ketika Rasulullah SAW ya menetapkan ya kedisiplinan dalam peperangan. Ya. Di sana ketika semua para sahabat mengikuti instruksi Rasulullah, kemenangan itu didapat. Tapi ketika kedisiplinan atau ketaatan Rasulullah itu diabaikan, ya justru akhirnya kekalahan. Ya, salah satunya adalah turunnya para pemanah itu kan ya, yang tidak mengikuti instruksi dari Rasulullah SAW. Ini pentingnya bagaimana tanzim suku ya, kedisiplinan dalam syaf-syaf itu. Ya, ini sebenarnya kuncinya sunatullah ya. Gimana kita dalam organisasi ya, di DKM ataupun di RT, di RW, di masyarakat itu, kalau mereka mengikuti pimpinannya, mereka kompak, dan itu akan hasilnya akan lebih baik. Tapi kalau misalkan dalam satu perkumpulan organisasi ya, di DKM, di RT, di RW, di desa ataupun di apapun, ketika mereka tidak mengikuti instruksi yang sudah ditetapkan dan lain, itu pasti hasilnya tidak akan lebih baik. Tekannya sunatullah. Yang selanjutnya adalah yang keenam, adalah ketika Rasulullah SAW memberikan pedang ya, menjadi memberikan pedang pada sahabat, siapakah yang bisa memegang hak pedang ini? Nah, majulah Abu Dhifar, budanya saya Rasulullah. Dia memegang dan dia mengikatkan kain merah di sini sebagai tanda akan berjuang sampai mati, gitu ya. Dan berjalan dengan gagahnya. Nah, kata sabda Rasulullah SAW, ini sebetulnya sesuatu yang Allah benci, gitu kan ya, kecuali kalau dalam medan peperangan.
Jadi dalam peperangan ini memang kesombongan, yang perlu kesombongan dan ya kalau bahasa sekarang bosnya gitu ya, itu memang wajar. Karena dalam peperangan kita bisa melihat ya, dalam peperangan itu kan saling mengklaim, saling ini akan menghancurkan, itu wajar saja ya. Tapi di luar itu Allah tidak suka dari ucapan ataupun dalam berjalan. Ketika kita berjalan bertenteng ya, di luar itu adalah menunjukkan kesombongan. Tapi kalau dalam peperangan ya, ketika dia aja kalau dinilai gitu kan, itu kan dadanya membusung untuk melihatkan kekuatannya gitu kan. Tapi kalau dalam sehari-hari ya kita jangan seperti itu ya, karena itu menunjukkan kesombongan. Rasulullah itu ini adalah satu yang dibenci oleh Allah, kecuali dalam hal ini, dalam kondisi berperang ya. Jadi dalam hal ini ada hal-hal yang memang bisa ditoleransi dalam kondisi perang ya, tapi di luar perang itu tidak ditoleran ya, tidak diberikan toleransi gitu. Yang ketujuh, nah ini adalah ketika di perang Uhud itu terjadi, ada berita Rasulullah SAW wafat ya, dan para sahabat itu kan ada dua sikapnya. Yang satu sudahlah, kita kalau sudah kan kita berperang dengan Rasulullah, kalau Rasulullah sudah tidak ada maka kita selesai itu perjuangan itu. Tapi justru sebagian lain mengatakan ya, kalau kita Rasulullah sudah wafat ya, saya ingin bertemu dengan Rasulullah, jadi ingin syahid gitu kan ya. Dan ini menjadikan pelajaran sebetulnya, karena begitu cintanya mereka pada Rasulullah itu nanti ketika Rasulullah wafat gitu kan, bahwa ya, Rasulullah itu adalah Nabi yang diutus, dan beliau itu akan wafat ya, dan beliau itu bukan Tuhan ya. Jadi kalau disebutkan barang siapa menyembah Muhammad itu telah wafat, barang siapa menyembah Allah itu kekal. Nah, gitu. Ini adalah pelajaran yang nanti akan didapat oleh para sahabat ketika Rasulullah SAW wafat ya, gitu. Terus selanjutnya yang ke-8 itu adalah yang ke-8 ini adalah ketika Rasulullah SAW memakamkan para sahabat di perang Uhud. Jadi di perang Uhud itu Hamzah, Mus'ab bin Umair dan lain-lain itu dimakamkan dan tanpa disolatkan. Nah, ini menjadikan landasan dari para ulama bahwa untuk orang yang syahid itu tidak usah dimakamkan, tidak usah disolatkan dan tidak usah dikafani. Gitu ya. Memang ada hadis yang mengatakan bahwa ini disolatkan sampai Hamzah itu tetap di sana, sedangkan para sahabat yang digilirkan. Itu hadisnya ternyata hadis yang lemah, yang dhaif, jadi dipakai landasan. Jadi orang yang mati syahid itu bisa langsung dikuburkan tanpa ada disolatkan ataupun dikafani. Itu adalah salah satu dari syariat ya dalam peperangan ini. Nah, terus selanjutnya adalah bagaimana kesiapan dari para sahabat ketika mereka mendapatkan kekalahan itu bisa membalikkan keadaan ya. Ketika mereka pulang dengan lelah, dengan luka-luka ya, hari Sabtu besok akhirnya mereka berangkat lagi gitu kan ya, sampai dengan kekuatan yang
yang mungkin masih lemah, masih ada yang luka-luka, tapi mereka siap untuk mengikuti perintah Rasulullah. Dan ternyata inilah yang sangat maju untuk membuat takut dari orang-orang Quraisy yang tadinya mereka mau menyerang Madinah. Mereka berpikir dua kali dan mereka akhirnya pulang ke Mekah. Itu adalah beberapa ibrah ya yang bisa disampaikan, dan mudah-mudahan kita juga bisa mengambil ibrahnya dari perang Uhud yang legendaris ini. Banyak sekali ibrah yang bisa diambil dalam kehidupan kita ya. Dan yang terpenting tadi saya ungkapkan adalah bagaimana munculnya aksi ya dari orang-orang munafik pengkhianat pada kondisi yang sangat krusial ketika dalam peperangan menghadapi jumlah pasukan lebih banyak ya. Tapi ternyata itu ibrahnya bahwa orang itu adalah menjadi terpisahkan, orang munafik ini. Dan kalau bayangkan kalau orang munafik itu ikut perang, itu bisa jadi akan mengacaukan barisan gitu. Dan ini jangan sampai kita juga tadi mengingatkan ya, jangan sampai terjebak pada munafik ya, misalnya ya kalau masalah itu ya pada amaliyah juga jangan sampai terjadi. Dan dari perang Uhud ini kita bisa banyak mengambil ibrah ya, salah satu tadi yang bagaimana anak muda yang sudah bisa siap berperang pada kondisi yang sangat muda ya, yang baru balik lah gitu misalkan, tapi siap untuk berjuang. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan, lanjutkan mungkin kalau ada yang bisa yang mau ditanyakan atau didiskusikan silakan. Atau ada tambahan ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu. Pak Ustadz, kalau dulu berperang itu memperjuangkan agama, orang kaum muslimin dan kaum musyrikin. Sehingga kalau ada tentara muslim yang meninggal itu dinyatakan syahid dalam perang. Karena itu yang mempertahankan masalah keyakinan. Nah, tapi sekarang misalnya perang di Palestina ya. Apakah ini perang mempertahankan agama atau mempertahankan haknya untuk merdeka? Ini kan masih confusing. Nah, katakanlah ini mempertahankan agamanya. Kalau kita melihatnya dari sisi agama Islam dengan Yahudi gitu ya, perang antara Islam dengan Yahudi. Ya, mungkin kematian orang-orang Palestina yang beragama Islam itu bisa dikatakan syahid gitu ya. Tapi kalau kemudian peperangan ini terjadi karena mempertahankan haknya untuk merdeka bagi orang Palestina, ya. Sementara orang Israel juga menganggap bahwa Gaza itu bagian dari Israel, gitu ya. Nah, kalau terjadi kematian karena peperangan, mempertahankan haknya untuk merdeka bagi orang Palestina dan bagi Israel untuk menegakkan kewilayahannya ya sebagai wilayah Israel, apakah itu juga termasuk syahid bagi orang Islam, bagi kaum muslimin? Nah, kemudian yang meninggal di Palestina itu, di Gaza itu kan bukan hanya pasukan, tetapi yang menjadi korban itu juga warga ya, orang sipil gitu. Apakah kematian mereka itu juga termasuk ke dalam kualifikasi syahid gitu ya? Karena walaupun Gaza ini sekarang sudah hancur ya, sudah hancur lebur,
warga Gaza itu tidak ada yang mau keluar, nggak ada yang mau keluar walaupun diberi kesempatan untuk pindah wilayah gitu. Dan ada negara yang menyediakan wilayah untuk bagi orang-orang Palestina, khususnya orang Gaza, karena keyakinan bahwa menjadi korban perang di Gaza itu juga syahid. Nah itu mohon penjelasan Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau kita lihat dalam sejarah, siapakah dalam sisi Nabawi, siapakah yang mendapatkan predikat syahid yang pertama? Itu para ahli tarikh mengatakan, ya, semua sepakat, ya, orang yang syahid pertama adalah Yasir dan Sumayyah. Yasir dan Sumayyah itu syahid itu di Mekah, ya, sama Umayyah bin Khalaf di apa namanya, ya, sama Abu Jahal di tarik itunya apa namanya, kakinya yang sudah kuda, ya, kalau Sumayyah itu di apa namanya, ditusuk dengan tombak. Nah, syahid itu ternyata bukan dalam peperangan di sana, tapi syahid di sana mempertahankan akidah. Ya, itulah syahid pertama. Nah, kalau peperangan kan itu di Badar, baru terjadi ketika di Madinah. Ya, jadi syahid itu. Berarti di jalan Allah itu bukan hanya dalam peperangan. Peperangan itu ada sebagian daripada yang namanya jihad. Ya, kalau kita lihat di jihad, di Sukuro itu bagus sekali mengerjakan tentang jihad itu. Jadi jihad itu bukan hanya peperangan, tapi di awalnya jihad itu sebetulnya adalah mereka dari Allah. Berarti awalnya dakwah, watakan akidah, ya, sampai menggunakan kekuasaan, baru setelah ini ada peperangan. Nah, seperti itu. Itu harus dipahami di awal ini. Yang kedua, syahid itu yang paling tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ternyata di dalam satu peperangan ada yang dianggap, oh dia syahid, gitu kan? Dia para sahabat Rasulullah, tidak. Dia itu berjuang karena sukunya, karena bangsanya, ya, karena egonya, ya, bukan karena Allah, bukan karena Islam. Nah, itu bisa terjadi seperti itu. Jadi seperti dia orang syahid, tapi ternyata dia berjuang hanya karena takut disebut penakut, takut dia turun di bawahnya, akhirnya mereka dia berperang, ya, akhirnya mati. Tapi kata sahabat itu mengatakan saja dia berani, kata Rasulullah. Nah, ternyata kan dia bunuh diri, ya, ketika karena sakitnya sudah kelewatan, lukanya itu dia menancapkan pada pedang. Nah, berbicara tentang Palestina, gitu ya, kan syahid dalam mati syahid itu banyak ininya, macamnya. Tadi dalam rangkaian perjuangan ada juga syahid dalam hadis, ya, seperti salah satunya syahid mempertahankan hartanya. Kalau kita dirampok itu ada dua pilihan, kan, mau diserahkan rampoknya ke rampok hartanya, atau kita membela harta kita. Itu bisa jadi pada syahid. Nah, sama seperti sekarang ada orang datang ke rumah kita, ini rumah mau diambil, gitu kan, ya, sesuatu kamu mau lagi sana. Itu kan ada dua pilihan, dari dia mau pertahanan rumahnya sampai mati, itu juga hak saya, gitu ya, atau dia pindah menyelamatkan nyawanya. Itu seperti itu. Nah, kalau kita berbicara Palestina, ini ya ada mengatakan ini perang agama, perang wilayah dan lain-lain. Tapi kalau kita lihat mereka motivasi Zionis itu apa? Mereka kembali ke sana itu. Mereka kembali ke yang tanah yang dijanjikan, kan? Dijanjikan menurut kita mereka. Kalau ada parodi kan, ada di yang kemudian Irlandia itu, ya, ada yang datang kan ke rumah. Ini menurut kita ini rumah ini itu untuk saya, kamu keluar, gimana tanggapan kita, gitu. Nah, seperti itu, ya. Kalau mereka mempertahankan rumahnya, ya itu mempertahankan haknya. Dan di sana ada tempat suci umat Islam yang kedua, ya, kan ada Isra Mi'raj. Gitu kan, ya, ini adalah mempertahankan tempat suci yang harus apa yang dikotori, ya, kalau Zionis kan mereka mengancam macam-macam kan sebetulnya, kan
menghancurkan dari Masjid Al-Aqsa ini. Nah, dalam perjalanannya memang kalau di Palestina sendiri kan ada contohnya ada yang pejuang yang berdasarkan komunis ya, gitu kan, memperjuangkan dengan landasan ideologi komunis, ya itu akan sesuai dengan perjuangannya. Orang yang berjuang itu dengan karena Allah, yang mereka akan dapatkan ganjarannya karena Allah. Kalau mereka perjuangannya hanya karena hartanya, hanya bahkan dengan ideologi komunis, yang mereka juga akan dapat yang dia dapatkan. Sama seperti kita perjuangan kita waktu dulu zaman Belanda, gitu. Itu kan berbeda-beda niatnya. Ada memang karena ini untuk bisa merdeka, untuk bisa kita mengelola, untuk bisa menjalankan ibadah dengan baik. Ada juga karena harta, ada juga karena perempuan. Nah, itu nanti kan akan diseleksi, ya, seperti itu. Tapi secara umum, ya mempertahankan harta aja itu adalah sudah sahih, ya, gitu ya. Apalagi kalau ini diniatkan untuk mempertahankan tanah suci, Yerusalem, ya, Baitul Maqdis. Gitu kan. Karena kalau orang Yahudi itu, kalau kita lihat dengan hadirnya Islam, maka yang namanya agama Yahudi Nasrani itu dinasih, artinya tidak berlaku. Rasulullah kan ketika Umar bin Khattab buka-buka lembaran Taurat, apaan itu gitu ya? Kalau Musa hadir hidup saat ini, Musa juga akan ikut aku, kata Rasulullah. Jadi klaim itu sudah tidak berlaku. Yang kita Taurat, kitab Injil sudah tidak berlaku. Yang berlaku adalah Al-Quran. Kalau dari keyakinan kita, ya kalau mereka masih mengakui meyakini itu, ya berarti keyakinan dia. Nah, kita kan berarti keyakinan kita kan diadu, gitu ya. Sama seperti ketika Quraisy mengatakan Lata Uzza sebagai Tuhannya, ini kan Allah. Maka ketika debat diskusi, tidak mereka juga kalah, akhirnya kan mereka melakukan perlawanan senjata. Orang Yahudi kan debat dengan Rasulullah, kalah terus, gitu kan ya. Walaupun mereka itu kan dengan umal bisa ini pengetahuan yang jarang diketahui, tapi kalah terus, gitu kan. Sama seperti sekarang juga klaim-klaim mereka itu, ya, karena klaim-klaim secara logis mereka tidak bisa, ya akhirnya mereka dengan senjata, gitu kan, dengan ekonomi, dengan senjata. Nah, ini adalah dia melakukan Yahudi wala Nasara, tapi tidak tahu itu kondisi seperti itu. Ya, jadi orang-orang yang ingin membelokkan bahwa ini masalah negara itu kan mengecilkan agar umat Islam juga tidak terlalu peduli, gitu ya. Sama kan seperti kita dulu Indonesia kan waktu berjuang melawan Belanda, tentara pejuang kita kan disebutnya teroris, gitu kan, ekstremis, gitu kan, yang selalu presiden, karena mereka mau merebut hak kita kan sebagai penduduk di sini. Sama seperti sekarang kalau kita datang ke Malaysia dulu di bawah Majapahit, Malaysia harus dulu ke kita, bisa nggak? Ini kan dulu dikuasai, gitu kan, oleh Majapahit, jadi ya Malaka itu pernah dikuasai, kan tidak bisa seperti itu. Ini kalau dari hukum internasional itu sudah tidak kuat, ya. Mau dari hukum akidah, hukum agama, ya sudah tidak kuat juga. Ya akhirnya mereka ya dengan senjata. Ya buktinya di PBB itu ya kita lihat apakah negara-negara itu setuju dengan Israel. Itu kan 90% tidak setuju, sudah jelas gitu. Itu kalau kita lihat dari umum, gitu kan. Akhirnya mereka dengan kekuatan senjata, kekuatan ekonomi, gitu. Ya untuk bertahan itu adalah salah satu sahih, gitu, seperti. Dan orang sipil ya sama tadi, gitu. Kalau misalkan waktu kita dijajah oleh Indonesia, oleh Belanda, kita disuruh keluar ke Australia, mau nggak gitu pulang Indonesia? Sebelah tuh kamu Belanda datang ke Jawa, gitu ya. Pulang Indonesia kamu keluar sana, kalau nggak kamu akan dibunuh, kamu ke Australia, itu sipil. Gimana perasaan kita kalau itu kan? Gitu kan ya. Karena kalau misalkan orang gajah itu keluar, maka ya semakin sempit ya orang-orang Palestina yang ada di sebagian sedikit. Jadi yang ditargetkan oleh orang-orang Yahudi.
mengeluarkan dari Palestina. Dan ketika sudah keluar, maka mereka tidak bisa kembali, karena yang namanya surat-surat dan lainnya sudah mereka datangkan. Surat-surat itu bisa ada bulldozer gitu kan, terus dijadikan perumahan itu. Ketika mereka mau kembali, itu kan nggak bisa. Yang sekarang di Yordania aja berapa juta, di Suriah, di Libanon, mereka tidak bisa kembali karena rumah ini misalkan kita buana sangainya di sini sudah dijadikan bangunan-bangunan pemukiman Yahudi gitu kan. Kita disuruh ke Australia gitu kan, kayak gitu kan. Pas kita mau kembali, ini sudah komplek ini sudah dijual. Itulah kelicikan mereka untuk menguasai ini. Tapi ya Allah pasti menolong yang hamba-hambanya. Allah Ustaz, kalau Masjid Aqsa ya, kalau pasukan atau warga yang mempertahankan Masjidil Aqsa dari tentara Israel atau orang-orang Israel ya, mungkin kalaupun terjadi kematian itu syahid ya. Kalau pasukan itu memang Islam gitu ya, karena Masjidil Aqsa sampai sekarang kan masih diganggu. Walaupun Masjidil Aqsa itu sendiri sebenarnya di situ tempat beribadahnya 3 agama. Ada Masjidil Aqsa untuk orang Muslim, kemudian di tebingnya Masjidil Aqsa itu ada tebingnya ratapan tangis bagi orang Yahudi, kemudian ya ratapan tangis. Kemudian di sebelahnya juga ada gereja besar gitu ya bagi orang-orang Kristen. Nah, insya Allah kalau itu dijaga Allah Subhanahu Wa Taala lah, walaupun berkali-kali itu diganggu ya. Bahkan kalau kita mau masuk ke Masjid Al-Aqsa juga sedih kita itu karena dijaga oleh pasukan Israel gitu. Tapi untuk Gaza, ya orang Palestina sendiri mengatakan bahwa Gaza itu tanah suci, sehingga warga pun kalau menjadi korban kematian karena peperangan itu menganggap itu syahid gitu. Dan sebenarnya hanya Gaza aja itu yang konflik itu, sementara di daerah-daerah lain seperti di Hebron, di Jericho atau di Bethlehem itu aman, nggak ada masalah. Itu karena kebetulan Gaza itu hampir berdekatan dengan Tel Aviv, dengan ibu kotanya Israel. Karena itu orang Israel menganggap Gaza itu bukan bagian dari wilayah Israel. Dia ingin perjuangkan Gaza itu masuk ke Israel sehingga warga itu kan harus dikeluarkan. Walaupun di Gaza itu sendiri bukan hanya orang Islam, orang Kristen juga banyak, orang Yahudi juga banyak, tapi mereka akhirnya juga jadi korban gitu ya. Karena peluru kan tidak pilih-pilih, semua bisa jadi korban gitu. Nah itu masalahnya Pak. Jadi orang-orang Palestina, orang-orang di Gaza kenapa bertahan? Karena menganggap Gaza itu yang tanah suci ya. Dan kalau mati jadi korban peperangan itu juga syahid. Itu Pak. Iya. Kalau saya sih belum mendengar ya, apakah alasan Gaza sebagai suci gitu ya? Karena saya belum pernah mendengar dari para pemimpin dari Gaza itu seperti itu. Tapi kalau kita lihat di West Bank juga yang namanya tepi barat itu Israel kan tetap dilepas Pak. Sekarang itu kan kemarin yang viral itu di Jenin yang masuk ke masjid, nah, itu kan tepi barat. Dari tepi barat itu sudah banyak yang meninggal, ribuan. Jadi bukan hanya di Gaza, jadi pasti Israel ke West Bank, timur tepi barat. Tepi barat sekarang semakin kecil. Ya sudah pasti. Iya, tepi barat itu yang dikuasai otoritas Palestina itu sudah semakin kecil. Karena mereka itu dicaplok dan didirikan pemukiman-pemukiman. Ya dia dan itu kalau Gaza tidak bisa, akhirnya Gaza itu dibentengi kan. Kalau kita lihat di peta itu dilihat itu tepi barat sudah kecil sekarang, dan Uni Eropa atau negara itu kan tidak mau menerima pabrik
produksi yang ada di tepi barat yang dikuasai oleh Israel. Karena otoritas Palestina di sana kan lemah, karena disuplai oleh barat kan, tidak senjata. Jadi ketika mereka dibulldozer, mereka dicaplok, dibuat lagi pemukiman ditambah. Nah kalau terjadi kan bisa, akhirnya mereka coba dilihat. Ustaz, kalau kita mau masuk ke Yerusalem Barat, atau bahkan kalau mau masuk ke Yerusalem Timur, kita harus melalui imigrasi Yahudi. Iya betul. Iya. Jadi nggak mau tidak mau kita harus masuk ke wilayah Israel. Betul. Karena Gaza Yerusalem Barat sudah menjadi bagian dari wilayah Israel. Itu yang tersisa itu hanya Palestina, Yerusalem. Betul. Karena mereka ya terus menggerogoti di barat. Akhirnya mereka yang menguasai seperti itu. Dan kita lihat ya sekarang Masjid Aqsa. Kalau misalnya di masjidnya di rumah, kita mau ke masjid dijaga di sana. Terus yang usia 40 tahun ke bawah orang Palestina tidak boleh masuk. Gimana perasaan kita? Itu sedih. Anak-anak kecil gak bisa. Gitu kan? Yang jadi yang datangnya yang tua-tua aja, gitu kan? Dan kita terbatas ininya, gitu kan? Bahkan terakhir sebelum kejadian ini beberapa bulan yang terakhir yang sholat itu kan dibubarkan. Coba bayangkan, gitu kan? Kita di masjid kita kalau ada yang sholat disudung-sudung kan sama yang gimana? Nah itulah kejaman mereka. Jadi mereka itu kan Israel senantiasa ingin Palestina itu pecah antara Fatah dengan Hamas, gitu kan? Sehingga mereka mengadu domba. Itu kan gak sama kayak gini. Tepi barat, padahal di tepi barat juga sama. Berapa ribu yang diculik, berapa ribu yang syahid juga. Tepi barat juga sama. Walaupun mereka itu dikuasai oleh para Palestina, tapi mereka tetap aja tidak lepas dari penyiksaan, tidak lepas dari penghancuran yang dibulldozer, yang lain-lain. Ya, mereka tapi yang seperti itu. Nah, jadi ini umat Islam yang harus kita bersatu ya, jangan sampai ya dipecah-pecah seperti itu. Gaza gini, di barat ini enggak, gitu ya, sama aja. Kita lihat kejadian bahkan sekarang invasi itu tidak hanya di Gaza, tapi juga di barat. Ya, semua Palestina. Inilah yang menjadi keprihatinan kita ya. Tapi sebetulnya kan itu tilkal ayyamun dawluha bainan nas. Ya, jadi itu diputar-putarkan. Nah, dia lamahul ladzina amanu yattakhidhu minkum syuhada. Jadi itu ketahuan mana. Jadi kalau Islam itu kenapa sih kadang di atas dan di bawah ya? Untuk ketahuan mana yang benar-benar beriman dan yang mengambil orang-orang yang syahid. Kalau umat Islam terus di atas, dia berpuasa, mungkin tidak akan itu mana-mana yang benar-benar beriman dan bisa jadi yang syahid sedikit. Gitu. Tapi ketika diturunkan pada kondisi kita di Indonesia kan dulu kan pernah dijajah, gimana ini kan banyak jasa, gitu kan ya. Dan diberikan mana yang benar-benar beriman. Ternyata kan banyak yang jadi tentara Belanda ya bayaran, gitu kan, banyak jadi informan, banyak yang mencilat Belanda juga orang Indonesia itu kan, seperti itu. Ya seperti itu barangkali. Ya, enggak atau tambah lagi? Ini kan kita daerah ini kan asalnya kayak di Rempang itu kan digusir karena pabrik gitu kan. Itu kan ada yang sebagian yang udah mundur itu kan termasuk pengecut, dapat termasuk syahid juga ya. Iya, sebetulnya Pak, kalau untuk mempertahankan harta itu, karena kan itu ternyata kan sudah ada sebelum Indonesia merdeka. Kalau masyarakat Indonesia hukum kan, kalau Indonesia sebelum merdeka sudah ada di sana, itu berarti kan hak dia, gitu kan. Ada kan yang nanti juga diinginkan di secara hukum. Jadi mempertahankan harta itu ya termasuk syahid. Ya, pilihannya kan bisa mempertahankan, bisa melepaskan untuk kan kapan ya harta bisa diambil, bisa dicari lagi. Kalau Jawa ya bisa, ya boleh. Tapi kalau dia mempertahankan harta itu ya bisa, karena itu hak milik yang sah gitu. Karena kalau misalkan tidak ada dalilnya ya, tidak ada landasannya ya, seperti kalau kita naik motor kan, ketika ada orang yang merampok ya, mungkin kita banyak berpikir ya sudahlah, motor masih bisa dicuri
dicari lagi gitu ya, kita usaha gitu kalau nyawa. Tapi kalau misalnya kita mengambil apa keputusan untuk mempertahankan itu sahih, karena itu adalah hak kita, ya kan? Bahwa seperti itu. Ya, boleh satu lagi nanti kita lihat. Nah, enggak. Jadi kalau menyambung pertanyaan tadi, berarti kita sekarang boleh-boleh saja menyebut para mereka yang berjuang di Palestina sebagai orang-orang yang syahid, walaupun kita tidak tahu juga kan, terserah Allah gitu ya. Yeah. Nah, jadi apakah memang boleh jadi seperti itu? Kemudian yang kedua, kalau melihat kondisi anak muda sekarang kan emang jauh berbeda ya. Dan kalau kita melihat kriteria prajurit Hamas sendiri kan sampai harus hafiz Quran gitu kan. Kayaknya susah betul gitu ya menemukan prajurit seketat itu gitu kriterianya. Jadi bagaimana kondisi di kita yang apa yang harus dilakukan gitu ya biar bisa, karena ternyata ada gitu ya, kalau misalnya kita di zaman Al-Fatih kayaknya hebat-hebat, ternyata sekarang juga di Hamas seperti itu gitu ya, dengan kriteria yang sangat ketat gitu. Nah sekarang bagaimana dengan di Indonesia? Kemudian satu lagi, kalau melihat bahwa Allah itu menjaga, istilahnya apa yang menjaga tanah haram gitu ya. Tapi sekarang kalau melihat kondisi di sana kan juga banyak hal yang tidak seharusnya ada gitu ya sekarang dengan pemerintahan yang sekarang. Nah, apakah yang dimaksud dengan Allah menjaga itu seperti apa gitu? Apakah memang kan kalau lihat sistem pemerintahannya begitu gitu ya, dengan kondisi sekarang wanita sudah mulai bebas dan sebagainya. Takutnya mengaburkan istilah dijaga gitu. Nah, seperti apa maksud Allah menjaga tanah haram itu? Itu saja, jazakallahu khairan. Jadi pertama kita akan hukum secara sahih ya. Jadi ketika syahid itu kita kan melihat dari kriteria-kriterianya. Nah, ada masalah hatinya itu adalah bukan urusan kita, karena kita tidak tahu ya motivasinya apa ya gitu ya. Kita secara sahih saja. Jadi kalau secara sahih sudah memenuhi syarat, kita wajar menyampaikan itu syahid untuk membela Islam, membela tanah airnya gitu. Karena orang Indonesia juga dulu tidak ada Masjid Al-Aqsa di sini. Ketika orang Belanda kan perang fisabilillah, gitu kan ya, dan itu dianggap syahid kan, gitu seperti itu. Orang-orang yang berjuang dengan takbir kan, gitu. Yang kedua berkaitan dengan apa namanya tadi, pasukan. Kita lihat salah satu contohnya adalah ketika Tariq bin Ziyad itu ke Andalus. Itu kan beberapa ribu, dan dia bisa menguasai Andalusia gitu. Sedikit itu, dan terus bertahan sampai jazirah Iberia itu atau Spanyol itu bisa dikuasai. Tapi beberapa abad selanjutnya para pemuda di Andalusia itu banyak dibuai dengan kesenangan, lebih senang main buru seperti kan ya. Nanti kalau sekarang jadi efek gitu kan ya. Jadi main-main yang senang-senang ya, tidak lagi main berkuda, tidak lagi main panah, main ini. Nah itu adalah memang diputarkan. Nah sama kan, ketika itu kita muncul lagi ternyata muncul lagi kekuatan pemuda itu di Al-Fatih generasi itu. Kita juga sama sekali. Apakah mungkin pemuda-pemuda kita akan mengikuti, menyamai dari atau mendekati dari para sahabat? Ini sangat mungkin. Kenapa? Dalam ayat la yukallifu nafsan illa wus'aha. Jadi Allah tidak akan membebani sesuatu lebih dari kapasitasnya. Jadi kalau sekarang itu zaman fitnah seperti ini ya, berlaku dan internet dan yang lain, pasti Allah itu sudah memberikan bekal kepada manusia itu bisa mengatasi itu. Hanya mau Allah atau tidak itu untuk berusaha itu. Nah generasi, karena di hadis juga kan akan ada satu generasi yang terus menerus istiqomah walaupun jauh gitu kan ya, Pak Mansur gitu kan, itu akan ada. Jadi kita bisa melihat tentang waktu dari zaman Rasulullah kepada Al-Fatih itu abad ke-15 ya, Rasulullah abad ke-7 itu 7 abad ternyata masih muncul ya. Atau sebelumnya generasi Salahuddin Al-Ayyubi itu kan abad ke-10 ya, Rasulullah abad ke-7 itu 300-400 tahun itu muncul. Jadi akan muncul setelah generasi sekarang gitu, itu sangat mungkin akan muncul generasi kalau
diikuti sunnahnya gitu ya, namanya diikuti sunnahnya. Jika malah ada ini mah orang yang seperti lagi sama Nabi Juda, tidak seperti Abdullah bin Umar, mungkin ya pasti gitu ya, karena Allah tidak mungkin yang menurunkan ayatnya hadisnya itu untuk sepanjang masa. Tapi kalau orang sepanjang masa itu mengikuti itu pasti akan hasil sama gitu. Seperti itu, hanya tinggal bagaimana kita cari metodenya ya, yang diikuti atau ditempa pada penjelasan tersebut. Kan banyak kajian-kajiannya menghasilkan dinasti Salahuddin, menghasilkan dinasti Al-Fatih, seperti itu ya. Jadi itu mungkin ya, sangat mungkin. Allah seperti itu. Oh ya, memang kalau kita lihat yang ini ya, tanah haram itu ya, Haramain Makkah dan Madinah itu, kalau yang saya ini karena ketika Rasulullah mempromosikan itu tidak ada lagi orang kafir masuk ke sana. Jadi kalau orang muslim itu masih mungkin terjadi. Ya, seperti kasusnya kan dulu Makkah itu, Ka'bah itu pernah kehilangan apa? Hajar Aswadnya. Kalau minta Syiah itu kan mereka datang ke sana membunuh para orang-orang haji. Dan si Hajar Aswad dibawa. Ya, itu 18 tahun tidak ada Hajar Aswad, dipecahkan. Jadi orang-orang yang mengaku muslim itu sangat mungkin berpuasa di sana. Hajjaj dulu kan, bukan ya anak buahnya ya, itu kan menghancurkan Ka'bah waktu Abdullah bin Jubair dengan manjaninya. Ya, jadi konflik di Mekah atau Madinah itu akan sangat mungkin kalau di atas semua muslim yang mengaku muslim lah ya. Tapi kalau untuk orang kafir itu tidak mungkin, karena sudah ada jaminan ya, Rasulullah kan tidak boleh. Itu kan kasusnya kan dulu pernah waktu perang Salib kan, siapa yang yang mau menggali makam Rasulullah kan ya, tentara itu kan mau menggali Rasulullah, tapi kan dihalang gitu. Ini sudah ada sejarahnya. Kalau orang-orangnya dan dolim ya, tadi kaum muslim itu mungkin sangat mungkin untuk berpuasa ataupun menumpahkan darah di antara Makkah dan Madinah. Tapi kalau untuk orang kafir itu Rasulullah kan tidak ada lagi ya, diharapkan ya. Kalau sekarang mungkin kita lihat pergeseran kayak Saudi ya, dengan begitu hedonis dan lain-lain, itu bisa saja, karena dulu juga terjadi seperti itu. Penguasa-penguasa yang tidak taat itu kan pernah berkuasa di sana ya. Bahkan si Akromita itu kan sampai ngambil Hajar Aswadnya, membunuh para orang yang menghaji di sana gitu kan. Ya, dengan perang dunia satu, perang dunia kedua, Inggris tidak berani masuk ke sana. Walaupun mereka sudah berkuasa di Irak dan Irak, Syam, itu kan Perancis. Tapi kalau untuk ke Mekah mereka tidak berani. Karena kalau sekali masuk ke sana, yang akan muncul kan pasti perlawanan seluruh umat Islam. Tapi kalau antara Muslim, nah itu yang mungkin terjadi oleh peperangan itu. Seperti itu, kalau ini sudah siang ya cukupkan, mudah-mudahan bisa mengambil manfaatnya dari ilmu ini ya, jadi semangat bagi kita semua ya untuk sama-sama memperjuangkan Islam. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan kabini wal masih ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li majlis sultani. Allahumma salli ala sayyidina wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan ila al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin alaina bis-sakaratil maut wa najatan minan nar wa qina al-hisab. Allahumma habna azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna imama. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li masakhina wa li mu'allimina wa liman lam yuhibbun liman ahabba sallallahu alaihi wasallam. Allahumma muslimina bil muslimin wastaghfir Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.